Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 230420009. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi 6 dan 7 dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Langsung saja materi pertama, yaitu subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Subjek hukum, istilah dari subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Rechtssubject atau Law of Subject dalam bahasa Inggris. Secara umum, Rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya dalam keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata, mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar. Apa dan siapa subjek hukum itu? Subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut macamnya ada dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Khusus mengenai badan hukum, menurut hukum badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik, yang mana ada desa, kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Badan hukum perdata, yaitu ada PT, koperasi, dan yayasan. Materi kedua yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum secara yuridis menurut dan berdasarkan hukum. Hal itu disebabkan oleh manfaatnya yang harus diperoleh dengan jalan hukum dan tanpa perlu berdasarkan hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat diperoleh secara bebas dari alam, seperti benda non-ekonomi seperti angin, cahaya, matahari, bulan, dan pemanfaatannya tidak diatur oleh hukum. Hal-hal tersebut bukanlah termasuk objek hukum karena benda-benda itu dapat diperoleh tanpa memerlukan pengorbanan sehingga membebaskan subjek hukum dari kewajiban hukum dalam pemanfaatannya. Materi ketiga ada peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa merujuk pada kejadian atau situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memiliki implikasi hukum yang signifikan. Ini termasuk kegiatan sehari-hari seperti bertemu teman, makan siang, berbelanja, atau menghadiri acara sosial. Peristiwa biasa tidak memiliki konsekuensi hukum yang khusus, kecuali jika terkait dengan peraturan atau ketentuan tertentu yang berlaku, misalnya jika terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum. Peristiwa biasa merujuk pada kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya peristiwa biasa dapat berupa kecelakaan lalu lintas, kehilangan barang, atau pertemuan dengan teman lama. Lalu ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang terkait dengan hukum dan memiliki dampak hukum yang lebih signifikan. Ini termasuk hal seperti menyusun kontrak, pernikahan, perceraian, pembelian, properti, klaim hukum, atau peristiwa kejadian penting lain yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Peristiwa ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum yang terlibat dan mungkin memicu proses hukum atau perselisihan. Peristiwa hukum adalah peristiwa ke masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Materi keempat ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga atau pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi. Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum, pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya secara diatur berdasarkan perjanjian. Materi kelima ada cakap. Cakap merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak atau melakukan tindakan hukum dengan pengertian yang baik. Analisis mengenai cakap mencakup evaluasi terhadap apakah seseorang atau badan hukum memiliki kapasitas mental, usia, atau kelayakan lainnya untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Kecakapan hukum. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak keduanya
berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan yang anggota masyarakat yang lainnya. Akhir ada kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah hak untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diakui oleh hukum. Kewenangan berhak umumnya dipisahkan menjadi kewenangan yang dimiliki oleh individu dan kewenangan yang dimiliki oleh badan-badan publik atau pemerintah. Kewenangan berhak individu misalnya hak milik, hak keluarga, hak kekayaan intelektual, sedangkan kewenangan berhak badan-badan publik atau pemerintah meliputi kewenangan dalam bidang hukum, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kewenangan berhak didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam menganalisis subjek hukum, objek hukum, peristiwa biasa, peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak adalah krusial dalam konteks hukum. Dengan pemahaman yang tepat tentang aspek-aspek ini, penegak hukum dapat dilakukan secara efektif, hak dan kewajiban dapat ditetapkan dengan jelas, dan keadilan dapat diwujudkan dalam sistem hukum. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.